Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita datang beribadah di tempat ini. Sebelum menaikkan ibadah kita, saya bangkit jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Yesus dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Engkau telah memberkati kami dari kegiatan kami Tuhan. Dan kami datang beribadah kepada-Mu di tempat ini Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan Yesus, layakkan setiap kami Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kasih setia Tuhan, itu yang selalu kami rasakan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus. Kami tak mampu tanpa Tuhan dalam hidup kami. Mari bersyukur, merenungkan seruan-Mu padanya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Tuhan iman-Mu, jemaat Tuhan merinakan pujian. Kasih setiamu yang ku rasakan, itu yang selalu membuat kami terpesona. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima.
Dengan kerinduan hatimu pada Tuhan, katakan, siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain dan puji Engkau, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi katakan, selain puji dan sembah Kau. Kami bersyukur kasih setiamu Tuhan. Mari naikkan sembahnya, mari agungkan Dia, sebab Dia yang dipuji. berubah di sisi kami tetap yakin dan percaya Dia Tuhan yang sanggup, yang mampu menolong kami. Apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan ada bagi saudara. Walau seribu rupa di sisiku,
kami mau beriman padamu. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sambil bangkit berdiri mari naikkan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau Tuhan yang penolong. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, yes, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, kami punya iman yang besar. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami takkan goyah, takkan ku goyah. Sekali lagi, jemaat Tuhan dengan imanmu katakan, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Berkemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Allah penyembahan kami Tuhan naik mesbah-Mu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Biar bumi akan berlalu, tapi Tuhan Yesus adalah hal yang setia bagi kita, amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Ya Tuhan yang setia, Tuhan Yesusku, yes, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi
mengajak semua, mari bergoyang bersama untuk memuji Tuhan. Ekspresikan dirimu, jangan malu, jangan lihat kiri kanan. Mari memuji Tuhan dengan luar biasa, amin. Jemaat Tuhan, mana suaranya? Yes. Jangan malu, goyang bagi Tuhan kita. Sekali lagi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Jemaat Tuhan katakan, saya cinta Yesus. Yes. Tangan bagi Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri. Pujian berikut berkata, Tuhan Yesus sanggup melakukan segalanya, amin. Pernah dilihat mata yang tak pernah kita dengar, didengar telinga dan yang tak pernah
silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami menyenangkan hati-Mu, kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka karena sambil bangkit berdiri mendengarkan pujian ini. Inilah yang kurenungkan, setiap waktu. Ini pujian kami Tuhan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan karenamu Tuhan. Karena Kamu yang bersuka, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau malam hari ini, karena kehadiran-Mu nyata kami rasakan di tempat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka mata kami mau buka telinga kami mau buka hati kami, sehingga saat kami mendengarkan firman Tuhan itu dapat masuk dan tertanam di tanah hati kami yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan bantu kami untuk mengingatkan selalu agar kami selalu fokus ke depan, sehingga kami tidak bermain handphone, kami tidak WhatsApp, kami tidak sekedar update status, tapi kami betul-betul fokus mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang mentransformasi kehidupan kami, yang membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Hamba-Mu bukan orang yang sempurna, tetapi kami yakin dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ada yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini yang ingin jemaat-Mu terima malam hari ini. Urapi mulut indah hamba-Mu, isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Lebih keras lagi, shalom. Luar biasa yang di belakang ya, kayaknya sudah makan, makanya keras suaranya. Ya, baik, kita akan belajar sama-sama firman Tuhan di dalam value kita. Jadi kita punya value setiap bulan. Setiap dari bulan yang pertama, Januari, Februari, Maret sampai dengan bulan Juni, kita punya value. Ya, value atau nilai. Karena begini, orang diubahkan dengan memberikan value atau nilai dalam kehidupannya. Jadi nilai yang lama harus digantikan dengan nilai yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh karena itu, malam hari ini kita akan belajar value. Minta tolong sudah muncul? Oke. Kita akan belajar value. Nah ini bagian yang kedua. Value ini kita pelajari di dalam bulan Februari. Tetapi mari kita lebih dalam lagi mengenai nilai yang namanya detail. Seperti yang saya sampaikan di bulan Februari. Saya katakan begini, apa sih perbedaan antara sukses dengan berjalan baik? Ditentukan oleh yang namanya detail. Yang ngerti katakan amin. Semakin kita detail mempersiapkan sesuatu, maka outcome atau hasil outcome yang akan dihasilkan itu akan semakin baik. Dan kalau semakin baik apa yang kita lakukan, maka kita bisa katakan itu sukses. Nah saya yakin muka-mukanya di sini muka-muka yang sukses. Makanya siap semua belajar malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita buka sama-sama di dalam Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22, kita bangkit berdiri, kita sama-sama membaca ayat ini. Kejadian 6 ayat yang ke-22.
Nah, saya berdoa setelah kita belajar malam hari tentang detail, kita menjadi orang-orang yang detail. Kita menjadi orang-orang yang teliti. Kejadian ayat 22 yang sudah ketemu katakan yes. 3, 2, 1. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Baik, silakan duduk. Amin. Berbagai orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkannya, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Nah, perhatikan, ada kata setelah Nuh melakukannya semua itu, seperti para pengkhotbah yang lain mengatakan di sana kata tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, kata tepat di sana itu berbicara mengenai yang pertama mengenai ketaatan. Yang setuju katakan amin. Pembicara-pembicara yang lain mungkin sudah berkata bahwa Nuh begitu dia mendengar kata tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya itu berbicara tentang ketaatan Nuh. Tetapi saya tidak akan berbicara mengenai ketaatan. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan Nuh dalam kata tepat tersebut. Nah, dalam kata tepat tersebut artinya mengandung kata presisi. Sama-sama ngomong presisi. Ya. Kata presisi itu adalah sesuatu yang terkandung di dalam kata tepat. Makanya perhatikan, peristiwa Nuh selamat dalam peristiwa air bah adalah konsekuensi dari ketaatan. Kita setuju tadi, Nuh taat melakukan petunjuk Tuhan dan dilakukan dengan detail. Sama-sama katakan detail. Yang keras dong. Sama-sama katakan detail. Atau yang kita sebut tadi dengan kata presisi. Nah, presisi itu artinya tingkat ketepatannya dan akuratnya tinggi. Nah, kalau kita membaca cerita Nuh, apa yang dikerjakan Nuh? Nuh dikasih detail enggak? Nah, kalau kita membaca nanti di Kejadian 6 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan begini, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ini bahannya aja udah dipilih sama Tuhan. Makanya ada beberapa penafsir ngomong, ternyata Tuhannya orang Kristen itu tukang kayu ya. Karena tahu cara bikin kapal. Bahannya pun dia yang tentukan. Apalagi selain bahan ditentukan. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Luar biasa. Didesain oleh Tuhan sendiri ini bahtera. Ayat ke-15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya. Panjangnya siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan. Kemudian apalagi 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Ada lagi dikasih detail lagi, ayat yang ke-16. Buatlah atap pada bahtera itu. Nah, menarik ya, disuruh buat atap. Selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Jadi detail bukan? Detail. Dan apa yang dilakukan sama Musa? Musa melakukan tepat. Musa presisi melakukan itu. Dengan segala detailnya dia melakukan itu. Bahan ukuran ditentukan. Apa yang dilakukan Musa? Dia cukup melakukan persis seperti itu. Nah, karena persisnya itu, maka saya bisa katakan, makanya waktu air bah datang, apa yang terjadi? Nuh beserta keluarganya dan beserta hewan-hewan itu selamat. Nah, bayangkan kalau misalkan Nuh tidak membuat sepresisi yang Tuhan mau. Bisa jadi begitu dikena ombak, begitu dikena badai, bisa nggak hancur lebur? Bisa saja. Tapi Alkitab mengatakan dia tepat melakukan seperti. Nah, akibatnya begini. Tahun 2018 terjadi suatu kecelakaan. Nah, ini dekat rumah saya di Bekasi. Jadi waktu saya di rumah di Bekasi kita punya namanya tol becak kayu. Becak kayu itu artinya Bekasi, Cawang, Kampung Melayu. Bukan becak terus terbuat dari kayu ya. Salah. Jadi Bekasi, Cawang dan Kampung Melayu. Nah, kepala tiang tol becak kayu ini waktu dibuat tahun 2018 saya masih ada di sana. Pernah ambruk dan mengakibatkan 7 orang luka-luka. Kalau nggak salah meninggal bahkan. Tahu enggak penyebabnya apa? Dicerita itu nanti boleh di searching. Jadi di dalam kayu bekisting itu dia harus memasang 12 baut. Tebak yang berapa yang terpasang? Hanya baut kecil saja begini besarnya.
Harusnya terpasang 12. Yang terpasang cuman berapa? Cuman 4. Akhirnya waktu dipasang dia ambruk. Hanya gara-gara perkara baut. Dari 12 cuman dipasang 4. Coba bayangkan, seandainya Musa membuat ukuran asal-asalan. Kira-kira gajah bisa masuk enggak? Buaya bisa masuk enggak? Kalau buaya darat mungkin bisa ya. Atau kalau buaya. Gitu ya. Bisa saja enggak masuk. Bisa saja ada yang tertinggal. Kalau enggak buat pintu di lambungnya, orang mau masuk lewat mana? Nah, perhatikan. Presisi atau detail sangat diperlukan. Karena begitu kita tidak menjadi orang yang detail, selalu ada yang pihak yang dirugikan. Begitu juga dengan masa depan kita. Mari mulai sekarang kita bangun masa depan kita dengan baik, dengan detail. Apa yang kita lakukan detail sekarang itu akan berefek pada masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita belajar value ini, value yang merupakan kebenaran firman Tuhan. Makanya begini, perhatikan. Untuk mendapatkan sesuatu yang presisi atau tepat, kita harus menjadi orang yang detail. Dan orang yang detail itu orang yang teliti. Nah, orang yang detail, sesuatu yang detail itu lahirnya dari ketelitian. Semakin kita teliti, maka akan semakin detail. Dan semakin kita detail, maka outcome atau hasil dari pekerjaan kita akan semakin sukses. Ya, kalau kita mau siap-siap bekerja, jadilah orang yang detail. Orang yang detail itu nanti saya akan sebutkan seperti apa. Ya. Tetapi kalau kita mulai dari sekarang, memulai hidup kita dengan detail, dengan teliti, malam hari ini kita akan belajar. Bagaimana caranya kita menjadi detail. Nah, kita harus detail dalam hal apa saja. Itu pertanyaan pertama yang muncul. Dalam hal apa saja kita harus menjadi detail. Kita buka sama-sama Yeskiel 40 ayat yang keempat. Kita buka sama-sama Yeskiel 40 ayat yang keempat. Nah, ketelitian ini, sebelum kita membaca di sana, ketelitian itu sangat berkaitan erat dengan detail. Dan kalau kita mau pekerjaan kita itu excellent, excellent itu sukses, bukan hanya sekedar baik, bukan hanya sekedar dijalani, maka diperlukan perhatian pada hal-hal yang kecil atau detail. Nah, kita buka sama-sama Yeskiel 40 ayat yang keempat, dikatakan begini. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, perhatikan apa? Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikanlah baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Apa yang disuruhkan di pertama di sini yaitu apa? Lihatlah dengan teliti. Sama-sama ngomong lihatlah dengan teliti. Nah, coba lihat samping kiri kanan bilang, melihat dengan teliti. Yang pertama kita harus lakukan untuk menjadi orang yang detail adalah teliti dalam melihat. Yang setuju katakan yes. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah teliti dalam melihat. Melihat dengan teliti diperlukan dalam kehidupan kita. Karena begini, dengan kita melihat saja sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Ya, contoh kalau kita pergi di Toraja, kita ketemu dengan orang pakai pakaian hitam-hitam. Artinya dia sedang berduka ya. Oh ya benar kalau begitu ya. Sadar dia ternyata, artinya perhatikan ya gitu. Benar ya, kalau kita lihat orang pakai pakaian hitam-hitam, kita pergi ke Toraja, berarti kita tahu dia sedang berduka. Ya. Dengan kita melihat seseorang, raut mukanya. Kalau raut muka saya penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Oh haleluya ya. Jadi pas melihat ke saya gitu. Ya. Coba melihat ke Kenneth yang hari ini ulang tahun. Ya kan? Muka kita itu penuh dengan adakah? Kan begitu. Nah, gitu ya. Hello? Betul? Ya. Dengan kita melihat sesuatu, kita bisa mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Suatu kali tempat kerja saya itu sering pindah-pindah bagian. Saya dinasihati sama senior saya begini, katanya begini. Kalau kamu pindah ke suatu bagian, yang harus kamu lakukan adalah berikro. Wah,
bahasanya berikro. Ini macam kita disuruh hatam Quran aja kan begitu. Apa maksudnya berikro? Berikro artinya begini, melihat keadaan sekitar. Maksudnya begini, kalau kamu masuk ke sebuah ruangan, kamu harus tahu siapa yang tipe-tipe oportunis, siapa yang tipe-tipe pengkhianat, siapa yang tipe-tipe bisa kita ajak bicara, siapa yang tipe-tipe bisa kita ajak kerjasama. Kita harus lihat dulu. Jangan sampai kita baru masuk ruangan itu, kita ngomong, ternyata di ruangan sana itu udah enak ya, ada begini-begini, ternyata dia keluarganya. Karena malu kita kan gitu. Makanya disuruh membaca, melihat situasi. Nah oleh karena itu kita dituntut untuk melihat situasi. Ya, semakin baik cara kita melihat. Saya ini orang yang belajar juga sedikit tentang dunia intelijen. Makanya kalau saya punya kebiasaan, karena ini kebiasaan dari senior saya. Jadi kalau kami masuk ke warung makan, terutama warung makan yang menyiapkan B2 dan B1, saya minta posisi itu yang menghadap ke pintu. Jadi saya harus menghadap ke pintu. Karena menurut saya, menghadap ke pintu adalah posisi di mana saya bisa melihat orang keluar masuk. Nah dengan melihat orang keluar masuk, semakin banyak info yang kita dapatkan. Contoh misalkan, orang ini masuk nih, dia bawa name tag dari PT ini. Dia berlima, itu aja sudah informasi. Nah semakin kita teliti dalam hal tersebut, maka kita akan semakin baik. Dalam hal apa? Analisa nantinya. Nah saya tidak lanjut ke situ, karena begini. Sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau kasih tahu begini. Sini sedikit pengetahuan informasi buat kita semua. Ya, berdasarkan teori VAK atau visual, auditory, dan kinestetik, ya, gaya belajar kita manusia itu terbagi atas 3 berdasarkan alat indera. Yang pertama ada tipe gaya belajar yang visual, artinya begini, orang ini menggunakan belajar dominan dengan matanya. Jadi kalau dia belajar harus diperagakan, harus lihat raut mukanya orangnya, baru dia bisa mengerti. Ada tipe yang kedua, tipe auditory, artinya mengandalkan telinganya. Ya, mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui pendengarannya. Nah tipe ini cukup dengan berdiskusi saja dia bisa nangkap. Ya, saya kan di SMK Telkom Makassar dulu. Saya masih ingat ada satu guru matematika, tapi ngajarnya kayak bahasa Indonesia. Tahu? Kalau guru bahasa Indonesia kan sukanya mendikte. Nah kita ini orang yang lemah di dalam matematika. Anda bayangkan. Oke, sin kos tangan, sinnya di atas, lempar ke bawah di ini, lalu kemudian dikali dengan kos tangannya. Gitu. Saya dalam hati, ya Allah, ya ampun, apalah ini. Ini kayak belajar bahasa Indonesia coy. Inilah rupa-rupa belajar matematika menggunakan bahasa Indonesia. Dengan teknik bahasa Indonesia. Karena kami dieja, rumus itu dieja. Saya dalam hatiku, pantas. Sekedar informasi. Nilai matematika saya kalau nggak ikut les selalu 5,99. Nanti saya ikut les baru 6,00. Jadi les itu hanya nambah 0,01. Serius saya enggak bohong. Saya selalu pelajaran ngulang 2 kalau di SMK. Matematika dan fisika. Ya. Oleh karena itu Anda lihat muka saya, rambutnya terutama ya hasil dari itu. Ya. Jadi hati-hatilah dengan pelajaran matematika dan ini. Kita kembali lagi. Jadi ada orang yang tipe belajarnya itu harus dominan mendengar, dia sudah oke. Nah tetapi ada yang tipe ketiga, tipe kinestetik. Artinya dia harus mendengar dan melihat secara bersamaan. Dia akan lebih cepat mengerti. Nah kita tipe yang mana? Karena itu akan mempengaruhi cara belajar kita. Tetapi yang pasti kita semua menggunakan panca indera yang Tuhan berikan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah kita kembali teliti dalam melihat. Nah semakin kita teliti dalam melihat, maka semakin banyak informasi. Semakin banyak informasi yang kita terima, maka pengetahuan kita akan semakin kaya. Nah semakin kaya pengetahuan kita, maka kita akan semakin baik dalam mengambil keputusan. Kita akan semakin matang dalam mengambil keputusan, terutama mohon maaf ini, anak-anak yang masih meraba-raba masa depannya. Saya mau kuliah di mana, saya harus masuk jurusan apa. Semakin kita banyak tahu informasi bagaimana cara mendaftarnya, ujiannya model seperti apa, terus soal-soalnya seperti apa, maka akan semakin siap kita menghadapi ujian tersebut. Betul tidak? Saya masih ingat waktu saya pengen masuk di Prodip 1 Kepabianan di STAN. Ya, 1 bulan sebelum ujian, apa yang saya lakukan? Saya belajar 3 jam sehari. Buku-buku soalnya, dari yang 5 tahun lalu sampai dengan tahun yang kemarin. Saya belajar 3 jam sehari. Saya niatkan waktu dan puji Tuhan lulus. Ya kan? Kenapa? Karena
Saya menggunakan mata dengan teliti, dengan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bayangkan bagaimana ketelitian kita bisa mempengaruhi masa depan kita. Ya. Makanya penting bagi kita untuk menggunakan mata kita. Tetapi bukan buat mata keranjang ya. Itu beda cerita. Ya. Saya mau kasih tahu, panca indera yang kita gunakan, melihat, itu Tuhan yang kasih. Ya, itu Tuhan yang kasih, anugerah dari Tuhan. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 22, dikatakan apa? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, coba saya mau kasih contoh. Kalau kita nggak teliti dengan apa yang kita lihat, terutama kita nih mau pergi belanja, anggaplah ke Uniqlo, misalkan. Setelah lihat modelnya bagus, apalagi yang kita lihat yang kedua? Harga tuh. Bayangkan kalau kita nggak bisa bedakan titik sama koma. Halo? Pas di kasir. Kenapa 2 juta Pak? Oh ya ini harganya 450.000. Bukan 450. Oh gara-gara salah koma atau titiknya. Atau kita nggak bisa baca hitung berapa titik, berapa koma di belakang. Saya pikir 2 komanya, ternyata ada yang tutup. Ya. Kalau kita salah lihat. Ya, betul enggak? Nah, suatu kali ada cerita. Ada yang dokter di sini? Oh, ada, ya. Ya. Ada sebuah cerita menarik ini. Ada seorang profesor kedokteran. Profesor kedokteran ini mengajar pertama kali di kampus. Ini pertemuan perdana. Dokter ini membawa tabung yang isinya itu limfa manusia. Limfa tahu? Organ dalam manusia yang sudah diawetkan selama 3 bulan. Dia membawa itu, dia taruh di depan. Terus dia bilang begini sama calon dokternya. Anak-anakku sekalian, untuk menjadi dokter kita harus berani dan teliti. Ya siap, menjadi terani dan teliti. Kalau begitu begini sekarang, siang hari ini, dokter itu ambil yang tempat yang berisi limfa tadi yang sudah diawetkan, dia celupkan dengan tangannya. Lalu kemudian diangkat lagi. Anak-anak kalian lihat ini. Dia masukkan di mulutnya. Anak-anaknya bilang, aduh, limpa ini KW. Menjijikkan. Sudah ada yang begini-begini, ada yang begitu. Ada yang, Prof izin keluar, mau ngapain, mau muntah. Karena kan terus. Nah, sekarang saya mau tanya sama semua yang hadir. Siapa yang berani melakukan itu? Hening kelas. Hening. Siapa yang berani? Hening semuanya. Tapi tiba-tiba ada seseorang angkat tangan. Cewek lagi. Namanya Majesty. Bukan Cerin ini, Majesty ya. Namanya Majesty. Angkat tangan. Saya berani. Itu kan akhirnya dia maju ke depan. Oke, silakan. Kalau dia berani. Dia mulai masukkan. Sambil bergemetar. Dia masukkan, profesornya bilang coba diaduk-aduk, diaduk-aduk. Mulai membayangkan sebenarnya mungkin ini Majesty sudah mau muntah juga. Cuman karena dia sudah angkat tangan dia lakukan, keinginannya jadi dokter kuat. Dia angkat, dia masukkan di mulutnya. Sudah mau muntah. Langsung profesor yang gue bilang, luar biasa kamu. Kamu ini calon dokter yang berani. Tapi sayang kamu gak teliti. Kaget dia, loh apa yang gak teliti? Kamu lihat. Waktu saya memasukkan tangan saya ke dalam limpa, yang masuk itu jari telunjuk, yang saya makan jari tengah. Halo? Kalau nggak teliti. Ya, Anda bayangkan kalau kita jadi dokter, tolong dibelah itu bagian kanan hatinya salah belah. Halo? Coba bayangkan, kita bisa ketawa sekarang tapi bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan kita yang sering tidak teliti? Ya. Nah saya lanjut lagi. Ya. Yang kedua, yang harus kita teliti selain dalam melihat adalah teliti dalam mendengar. Yang tadi ayat yang kita baca dalam Yeskiel 40, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh itu artinya menyimak dengan baik.
Menyimak itu masang telinga dengan baik. Ada orang yang karena dia tipenya auditori, dia kalau mau nyimak harus tutup mata. Karena menurut dia malah yang penglihatan dia itu mengganggu. Dia jadi tutup mata. Oh iya. Malah pada saat dia mendengarkan dia bisa lebih membayangkan. Ada yang tipe seperti itu. Nah itulah yang disebut dengan menyimak baik-baik. Tadi kita sudah belajar, ada tipe manusia yang auditori dan ada yang double kedua-duanya. Inilah yang disebut dengan menyimak dengan benar-benar. Nah kalau kita tidak teliti juga dalam mendengar itu juga bahaya. Itu juga bisa menjadi bumerang buat kita dengan sungguh-sungguh. Saya mau kasih tahu, orang yang mendengar salah-salah itu bisa lincah salah loh. Namanya lincah salah. Ya. Orang yang mendengar tetapi tidak menyimak dengan baik-baik, itu bisa lincah salah. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 15, siapa bertelinga hendaklah karena banyak orang yang punya telinga tetapi batu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak mau dengar-dengaran. Ya. Dari semua yang kita dengar, kita harus teliti. Nah kalau kita mau teliti cara kita mendengar, perhatikan cara kita mendengar seperti apa. Nah mengapa Yesus berkata yang punya telinga harusnya mendengar? Karena seringkali cara mendengar kita itu salah. Kadang-kadang cara kita mendengar itu salah. Coba ada sebuah cerita lagi, ini cerita lagi, banyak cerita saya ya. Ada dua orang, dia sedang mau bikin adonan kue. Yang menarik nih. Dia mau bikin adonan kue. Lalu dia bilang sama yang satu, Baso, kita mau bikin kue donat. Nah, saya bacakan resepnya, tolong kau campur itu di dalam baskom. Oke, gampang. Tahu juga kau mencampur? Tahu, Ji. Dia siapkanlah baskomnya, jebret. Saya tes kau dulu Palen, nah. Oke, coba siapkan baskom. Diambil baskom, selesai. Oke. Masukkan air. Dia masukkan air, cocok. Oke, sudah. Oke. Bisa mau ke ini, nah saya tidak lihat kok lagi, saya bacakan saja pokoknya. Nah, oke, sudah. Sekarang masukkan 1 sendok makan gula. Dia kasih masuk. Masukkan 2 sendok makan garam. Dia kasih masuk lagi. Masukkan 3 sendok makan tepung. Dia kasih masuk lagi. Waktu dicek ketiga, kenapa di dalam baskom ada 6 sendok? Mana nih tepungnya sama garamnya? Tahu ceritanya? Jadi waktu dikatakan masukkan 1 sendok makan gula. Masukkan 2 sendok makan garam. Masukkan 3 sendok makan tepung. Perhatikan cara kita mendengar. Kadang-kadang bikin kita bisa lincah salah. Halo? Bagaimana cara kita mendengar tiap hari? Ada orang loh yang mendengar itu cuma sambil lalu. Dia tidak naruh perhatian yang lebih. Ya. Saya mau kasih tahu adik-adikku sekalian yang hadir malam hari ini. Saat kita melihat dan mendengar dengan teliti, itu yang disebut dengan memperhatikan. Pada saat kita mendengar dan melihat dengan teliti, itu yang disebut dengan memberi perhatian lebih. Hari-hari ini, orang yang memberi perhatian lebih kepada orang lain itu jarang loh. Coba aja lihat, kadang-kadang kalau kita bicara sama orang, oh iya. Ada sebuah FYP kemarin lewat begini. Dalam kita berbicara, kita harus memberi perhatian kepada orang lawan bicara kita. Kadang-kadang kita kan cuma taruh handphone di atas meja dan selesai. Nah dikatakan begini, secara psikologis bahkan kita menaruh handphone pun di atas meja, maka sebenarnya kita tidak menaruh perhatian kepada lawan bicara kita. Yang paling tepat bagaimana? Simpan handphonemu di dalam tas. Dan bicara dengan lawan bicaramu. Itu namanya bisa memberi perhatian yang lebih. Yang ngerti katakan amin. Nah coba kita praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita kadang-kadang gini, handphone ini kadang-kadang distract kita kan, benar nggak? Ya kan? Ada bunyi sedikit. Ada bergetar, padahal yang di sana yang bergetar, ada kita lihat-lihat lagi. Siapakah kau chat sebenarnya? Nanda dibalas Joko, itu masih lama dibalas. Dia masih ada di sini dengarkan firman Tuhan, haleluya. Ya kan? Halo. Kadang-kala ada banyak yang membuat kita menjadi distract dalam hidup ini. Termasuk apa yang kita miliki, apa yang kita pegang. Termasuk mungkin saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya kan? Ada yang lagi chat.
Sebenarnya mau update status. Tapi begitu dia dengarkan firman Tuhan ini, jangan dulu deh, disindir. Kadang-kala ada banyak kita yang terdistract. Nah, masalahnya kebudayaan kita sudah berubah banyak. Orang tidak menganggap itu sebagai serius. Tapi saya mau kasih malam hari ini, ayo. Mari kita mulai belajar teliti dalam melihat dan mendengar. Lawan bicara kita, baik itu di kampus, baik itu di kelas, baik itu dimanapun, maupun dalam kita kelompok-kelompok kecil kita. Makanya cara yang paling tepat apa? Simpan handphonemu dalam tas. Ya. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya. Kalau kita berani lakukan itu, maka saya mau pastikan begini. Kalau kita enggak terdistract dalam kita melihat dan kita mendengar, pengetahuanmu akan bertambah. Pengertianmu akan bertambah. Ya. Pengetahuan ini nanti yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang excellent. Yang ngerti katakan amin. Karena firman Tuhan berkata begini, Amsal 19 ayat yang kedua A. Amsal 19 ayat yang kedua A. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dari mana kita dapat pengetahuan? Dari kita memberi perhatian terhadap apa yang disampaikan. Saat kita pasang telinga kita pasang mata kita dengan teliti, maka itulah yang disebut dengan memberi perhatian. Setiap kita memperhatikan, maka yang kita dapatkan adalah pengetahuan. Dan Amsal mengatakan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi orang yang rajin tapi tidak memiliki pengetahuan itu tidak baik juga. Makanya butuh pengetahuan. Nah, bagaimana kalau kita mau dapatkan pengetahuan kalau kita tidak pernah menyimak? Kita tidak pernah memberi perhatian lebih, kita tidak pernah pasang telinga, kita tidak pernah pasang mata dengan baik. Ya, malam hari ini kita coba belajar. Apa sih penyebab? Biasanya orang tidak teliti. Ya. Mengapa orang bisa tidak teliti atau bisa tidak menyimak? Nah, orang biasanya tidak menyimak, tidak memberi perhatian, itu karena biasanya terburu-buru, betul? Karena tergesa-gesa. Betul tidak? Ya. Amsal 19 ayat 2b berkata, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tadi dikatakan di ayat yang kerajinan pun tidak baik tanpa pengetahuan. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini bahasanya kalau di pastor itu lincah salah. Orang yang tidak punya pengetahuan, orang yang tergesa-gesa akan lincah salah. Orang yang terburu-buru akan salah langkah. Nah, orang yang terburu-buru itu sebenarnya waktunya yang kurang atau dianya yang gak bisa mengatur waktu dengan baik. Halo, saya mau kasih tahu malam hari ini. Waktu yang diberikan Tuhan buat saya dan buat kita semua di tempat ini sama, betul? Ada di sini yang waktunya bisa 48 jam sehari, angkat tangan. Saya mau belajar ilmunya. Ya, ada yang punya? Ada. Kita semua diberi waktu yang sama. Kan tergesa-gesa itu kita merasa waktunya tidak cukup, betul tidak? Makanya muncullah istilah kalau anak kuliahan, sistem kebut sebulan. Ya, sistem kebut semalam. Kenapa? Karena kita merasa waktunya tidak cukup. Saya mau kasih tahu malam hari ini, bukan waktunya yang tidak cukup. Karena waktu itu Tuhan berikan sama semuanya. Tetapi karena kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Gak ada yang amin. Yang ngerti katakan amin. Yes. Mungkin saja bukan masalah waktunya yang tidak cukup. Kita yang tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Dengar baik-baik, kalau kita mau pekerjaan kita mau detail, kalau kita mau sukses, kalau kita mau teliti, atur waktumu dengan baik. Atur hidupmu dengan baik. Pergunakan waktumu dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Jangan mau selalu last minute. Gaya anak muda sekarang kan begitu, last minute. Ya, biasanya kebiasaannya apa ini kalau anak muda nggak bisa mengatur waktu dengan baik? Karena suka menunda-nunda pekerjaan. Suka menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaannya ada bisa dikerjakan sekarang, jangan dulu deh. Biasanya yang bikin kita menunda apa? Handphone lagi kan, kita lihat FYP. Masih lama aja. Masih lama tiba-tiba, 2 jam nih pale. Cuman scroll begitu aja 2 jam. Sementara cucianmu kok belum kerjakan. Hello? Belajar untuk besok gak dikerjakan. Terutama mohon maaf nih ya. Kalau sudah, ayo.
battle bareng. Sudah. Kalah 1 kali pengen lagi. Mabar. Oh iya mabar istilahnya saya lupa. Mabar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Besok sampai pagi. Begitu lihat pagi, buka kuliah tapi mengantuk sekali maka. Hello. Hal-hal seperti itu. Itu karena kita nggak teliti, kita tergesa-gesa. Kita nggak bisa manage dengan waktu dengan baik. Makanya kita nggak bisa atur itu. Akhirnya kita bukan menjadi orang yang teliti, bukan menjadi orang yang detail. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ini membuat kita, namanya menunda, membuat kita jauh dari orang lain. Orang lain sudah 100 langkah, kita bukan melangkah, mundur. Ya, makanya Kolose 4 ayat yang ke-5b, pergunakanlah waktu yang ada, hiduplah dengan penuh hikmat. Pergunakanlah waktu yang ada, yang mau katakan amin. Malam hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, engkau mau atur waktumu baik-baik, engkau mau atur hidupmu baik-baik. Hidupmu akan dahsyat bro, sis. Atur waktu dengan baik, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan detail, dengan cermat, dengan teliti. Hidupmu dahsyat. Hidupmu dahsyat. Tapi saat kita melupakan hal-hal yang detail, celaka kita. Ingat tadi yang perkara baut ya. Perkara baut gini. Ya. Hal berikutnya yang bisa membuat orang salah langkah, tidak teliti, dikuasai emosi. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9 dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, janganlah cepat marah karena sikap seperti itu adalah sikap orang yang bodoh. Jangan cepat marah. Kalau kita dikuasai emosi, biasanya kita gelap mata. Atau gelap mata artinya nggak bisa melihat dengan jernih, nggak bisa menyimak dengan baik. Ya, ada banyak orang yang mau emosinya duluan, baru mikirnya belakangan. Kebalik Mas Bro. Mikir dulu baru emosi. Karena kalau sudah mikir, pasti nggak bakalan emosi. Ya. Ada banyak orang yang seperti itu. Baik emosi yang bikin marah atau emosi yang terlalu senang. Dua-duanya harus kita waspadai. Ada orang yang terlalu senang bikin keputusan, salah juga. Ada orang yang terlalu sedih bikin keputusan, salah juga. Makanya ada sebuah nasihat, jangan pernah mengambil keputusan saat kondisi kita, emosi kita sedang labil. Labil itu gini, senang banget atau sedih banget. Jangan ambil keputusan. Ya. Tenangkan diri dulu. Pemain musik saya panggil ke depan. Jangan pernah ambil keputusan saat kita sedang emosi. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang bebas, terjemahan bahasa Indonesia, Pengkhotbah 7 ayat 9 dikatakan begini, jangan lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Lalu apa yang dituntut dari kita? Nah, dengar baik-baik. Kalau kita sudah mengetahui apa yang bisa membuat kita tidak detail, yang pertama tergesa-gesa, maka mulai atur waktu hidupmu dengan baik. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita mengerti apa yang membuat kita tidak detail, karena kita dikuasai emosi, atur emosi kita dengan baik. Yakobus 1 ayat 19 berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang ngerti katakan amin. Kemarahan kita tidak mengerjakan kebaikan, tidak mengerjakan hal yang baik di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, kalau misalnya kita sedang emosi, baik itu terlalu senang ataupun terlalu sedih, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya mau kasih tahu, kalau malam hari ini saat kita lagi emosi, saat kita sedang mencurahkan isi hati kita, entah itu senang, entah itu sedih, apapun itu, jangan buat keputusan. Tetapi engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau cari waktu tenang bersama dengan Tuhan. Engkau boleh mengundurkan diri sejenak, lalu engkau tundukkan kepalamu, lalu engkau berdoa sama Tuhan. Ambil waktu tenang. Ngerti maksud saya? Setelah engkau tenang, buka matamu, buka telingamu, buka hatimu, perhatikan orang berbicara apa. Saya mau kasih tahu, damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan membuat hidupmu jadi tenang. Saat engkau tenang, engkau bisa melihat dengan baik, engkau bisa mendengar dengan baik. Kalau engkau dikuasai emosi. Kalau engkau tergesa-gesa, atur waktumu dengan baik. Jangan sampai engkau jadi mahasiswa abadi 10 tahun. Umur 30 baru lolos. Baru seminar hasil, malu-malunya. Ya.
Atur waktu hidupmu dengan baik. Supaya tidak tergesa-gesa. Nanti tahu nggak kalau orang yang lambat-lambat kuliah itu nanti tergesa-gesanya apa? Tergesa-gesa merit. Lihat ini, tergesa-gesa pilih jodoh. Halo. Malam hari ini, tutup Alkitabmu, bangkit berdiri. Engkau mungkin yang sekarang dalam emosi, ada tekanan berat menimpa hidupmu. Ayo mari masuk. Tenang dalam hadirat Tuhan. Sorry. Amin. Mari kita masuk. Tenang. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau tenang dalam hadirat-Nya. Bapa kau mendengar, yes, seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Sama-sama katakan, lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, yes, untuk kebaikanku. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Biar jemaat Tuhan saja sama menyanyikan pujian ini. Ku kan tenang bersama-Mu.
Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan sambil angkat tanganmu. Yes. Amin. Yes. Anallah basyakara. Anallah basyakara. Amin. Yes. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia. Amin. Kau hadir di sini, Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku dan Tuhan bersamamu, Bapa. Kalau kita mau ingin memperhatikan, melihat, mendengar dengan baik, saya tahu ada hanya banyak hal yang bisa mendistraksi kita, baik internal dari dalam hati kita ataupun dari luar hati kita. Mungkin bisa saja emosi menguasai kita. Saya mau kasih malam hari ini, saat emosi sedang menguasai diri kita, carilah tempat untuk engkau sendiri dengan Tuhan. Engkau masuk dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Dan kau berseru kepada Tuhan, minta hadiratnya turun. Kau berdoa sama Tuhan, Tuhan aku butuh damai sejahtera-Mu. Kalau mungkin saat ini ada rencanamu yang gagal, ingat rencanamu yang gagal, tapi rencananya tidak pernah gagal dalam hidupmu. Mungkin ada rencanamu yang gagal yang bikin kita emosi, bikin kita sakit hati, bikin kita kecewa. Mari ambil waktumu sejenak, engkau mundur. Minta sama Tuhan, biar Dia alirkan kuasa dari tempat maha tinggi, supaya engkau merasakan ketenangan. Pada saat engkau merasakan ketenangan, telingamu, matamu akan bisa melihat dengan jelas. Pada saat mata dan telingamu bisa melihat dengan detail, dengan teliti, saya mau kasih tahu, maka engkau bisa melihat ada kasih karunia Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidupmu. Meskipun itu kegagalanmu. Meskipun kau saat ini merasa gagal. Tapi kalau kau bisa melihat dengan baik, mendengar dengan baik, Tuhan akan berbicara dalam hatimu. Masa depanmu tidak pernah gagal. Rencana mau gagal, tapi masa depan yang Tuhan siapkan tidak pernah gagal. Mungkin kita yang kurang teliti. Mungkin kita yang kurang detail. Mungkin kita yang gak bisa atur waktu dengan baik. Malam hari ini miliki komitmen, atur waktu hidupmu dengan baik. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuasai diri kita dengan baik. Saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini, ada di tempat ini karena Tuhan mau lakukan hal yang dahsyat dalam kehidupan engkau semuanya. Malam hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, lakukan itu dalam hidupmu. Maka firman itu akan berubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Yang akan mentransformasi kehidupanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kau sama-sama naikkan suaramu, naikkan seruan berharapan Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu. mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
malam hari ini Tuhan kami belajar saat hidup kami mau kami perbaiki, kami harus melihat dan mendengar dengan baik. Kami tahu ada banyak hal yang bisa membuat kami terdistraksi, ada banyak hal yang membuat kami bisa menjadi emosi. Tapi malam hari ini kami belajar melalui firman Tuhan yang diberitakan, bahwa saat kami mau menjadi orang yang detail, kami tidak harus mempergunakan waktu dengan baik. Kami harus memanage waktu kami dengan baik. Kami harus bisa mengontrol emosi kami. Bahkan pada saat kami dikuasai emosi, Engkau berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh karena itu kami mau mendekat kepadamu Tuhan setiap waktu. Karena di dalammu, di dalam hadiratmu ada ketenangan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati anak-anak-Mu yang malam hari ini hadir atau menyaksikan lewat online Tuhan Yesus. Engkau terus ingatkan mereka, Roh Kudus bantu ingatkan dalam hati mereka bahwa mereka adalah anak-anak-Mu, bahwa mereka harus masuk tenang bersama dengan Bapa, akan bisa melihat dan mendengar dengan detail dan dengan teliti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu selesai berbicara, materikan firman itu dalam hati anak-anak-Mu. Hamba-Mu terbatas berbicara hanya tempat ini, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati mereka. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman. Tidak hanya mendengar, duduk diam dan mendengar, tetapi kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau menjadi pelaku firman, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Amin. Maka dari itu kita akan masuk di persembahan. Tepat di depan teman-teman semua ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal kami ibadah hingga tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan juga Tuhan kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang disampaikan Kak Esra. Semoga apa yang disampaikan Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman dan seluruh tiap langkah kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kami yakin dan percaya ini semua hanya untuk kebesaran dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat persembahan Tuhan. Mulai dari sebelah kiri, sebelah depan dan sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi
berlalu. Untuk makin berdiri teman-teman. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus pun tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Untuk pengumuman sepekan saya berikan kepada tim multimedia. Jemaat Silakan duduk silakan kembali duduk. jemaat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Ibadah Putri Sion akan diadakan pada hari Rabu pukul 6:30 malam bertempat di gereja. Fellowship pelayan akan diadakan pada hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa puasa dan doa pelayan akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Geladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam. Ibadah raya yang kedua akan diadakan pada hari Minggu pukul 2:30 sore. Dan geladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya hari Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah yang pertama dan kedua akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Dengan cepat saja, jangan lupa hari Rabu ada ibadah Putri Sion. Apa itu Putri Sion? Ibadah WBI. Itu ya. Jadi tidak ada Putra Sion karena putranya belum pulang. Nama gitu ya. Jadi ibadah Putri Sion itu khusus untuk yang wanita. Jadi bukan hanya khusus untuk mama-mama ya. Walaupun ada mama-mama di dalam tapi bukan khusus untuk mama-mama. Jadi bagi yang merasa wanita
boleh datang nanti di hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Apa yang akan dilakukan seperti komsel, seperti ground lah ya, ini ground versi wanita, gitu ya. Jadi datang. Terus kemudian hari Kamis semua pelayan Tuhan, mulai dari cooking ministry, parking ministry wajib datang, wajib hukumnya datang. Ini fellowship besar, jadi wajib datang ya. Itu yang berikutnya. Lalu kemudian perhatikan begini, kita akan Natalan tapi kita sudah persiapkan dari jauh-jauh hari karena Natal kita membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadi kita mulai persiapkan. Jadi buat adik-adikku sekalian yang terbeban mau memberi untuk pelayanan, untuk memberi untuk pelayanan Natal, silakan nanti hubungi rival, gitu ya. Nanti misalkan mau melalui janji iman dan lain sebagainya, silakan nanti dihubungi rival. Itu yang penting buat kita semua. Lalu kemudian sekali lagi di depan adik-adikku sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada barcode, tapi yang kecil, yang di sebelah kanan bawah. Nah itu adalah barcode informasi seputar gereja, termasuk di dalamnya untuk pendaftaran pelayanan. Nah pendaftaran pelayanan nanti ini kita tersedia open available untuk semua bidang, kecuali khotbah. Ya kecuali khotbah gitu. Jadi available untuk semua bidang. Jadi maksud saya begini, nanti daftar saja di situ, nanti akan ada yang hubungi untuk ikut namanya P3, pertemuan pra-pelayanan. Ya, jadi nanti di sana akan diberitahukan apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Itu. Jadi daftar saja di situ, pasti kita akan hubungin. Itu. Yang mau katakan amin. Oh, enggak ada yang mau ya? Ya sudah. Ada yang mau? Oh ya kan gitu ya, isi ya. Jadi isi saja di situ. Nah, dan berikutnya minggu depan kita akan ketemu lagi jam 7 malam di tempat ini untuk ibadah raya yang ketiga. Pastikan kita bawa teman-teman kita. Dan yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung di dalam Gold CC. Nah silakan, karena Gold CC itu sebenarnya gereja komunitas. Apa maksudnya gereja komunitas? Engkau boleh tetap bertumbuh di gereja lamamu, tetapi misalkan gini, Kak saya rasanya lebih bertumbuh di sini. Seperti itu boleh ikut kegiatan-kegiatan pemuritan kita di sini. Kegiatan kita di sini ada banyak, mulai dari ground. Ground itu komselnya di sini. Grow up in God, saya singkat saja ya, so glow up and grow up itu kepanjangan menurut saya. Kurang ear catching gitulah ya. Jadi ground itu komselnya di sini, setiap hari Selasa 2 minggu 1 kali, sebulan 2 kali. Di minggu kedua dan minggu keempat. Lalu kemudian nanti ada fusion ground. Fusion ground itu ground gabungan. Lalu kemudian nanti ada playground. Playground itu groundnya bertemu tapi main games. Main games untuk kita fellowship bersama-sama. Itu. Jadi ayo gabung, join, tapi tetap silakan kalau mau tetap bergereja di tempat lama tapi ikut komselnya boleh. Tidak ada masalah. Disodorin kok tiba-tiba jadi anggota jemaat gitu ya. Nah bagi yang mau pelayanan juga silakan. Daftar isi pelayanan gitu ya. Nah baik itu saja pengumuman dari saya yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di ibadah Gold CC. Nanti kalau mau bergabung dalam grup, ada juga di sana, di dalam barcode itu nanti ada info. Kalau mau join dalam grup nanti bisa diklik saja di dalam, ada kok. Gitu. Nanti palingan pada saat mau masuk grup, nanti kemungkinan besar kalau enggak teman-teman dari teman-teman pengurus yang wawancara, ini siapa, asalnya dari mana, biasanya saya. Gitu ya. Gitu. Jadi jawab saja siapa namanya, dari mana gitu. Jawab aja enggak masalah. Gitu ya. Yang ngerti katakan amin. Baik, kita sudahi ini, kita kembalikan lagi. Silakan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudah saatnya kita di penghujung ibadah pada malam hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab Dia yang layak dipuji, disembah. Hosana
mengucap syukur buat kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain pada malam yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu mau berdoa buat ibadah-Mu yang telah terlaksana pada malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami semua yang telah hadir pada malam hari ini, kami telah menerima lawatan dari Tuhan. Dan juga ya Bapa, kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi tertanam baik dalam setiap hati kami. Buat hamba-Mu juga yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus pakai hamba-Mu ya Bapa untuk memberitakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu di tempat ini semakin tumbuh pengenalan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat para pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian pada malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala talenta, kemampuan yang Kau telah percayakan dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah mereka pakai hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini, entah karena sakit, berbeban berat atau lalai ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat Engkau menyertai mereka. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu terus memberikan mereka pengharapan akan Engkau ya Bapa. Yang lalai juga ya Bapa, Engkau terus ingatkan mereka, Engkau jamah setiap hati mereka ya Bapa. Biarlah kemurahan Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap datang bersama-sama dengan kami untuk mencari Engkau, untuk mencari akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat saudara-saudara kami juga yang memiliki kerinduan, cita-cita atau yang akan menghadapi ujian ke depannya ya Bapa, baik di bangku sekolah atau di perkuliahan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati mereka ya Bapa, apapun yang menjadi kerinduan, cita-cita mereka, Engkau ada di sana, Engkau menyertai mereka. Kami yakin dan percaya masa depan kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Buat saudara-saudara kami juga yang mungkin sedang membutuhkan lapangan pekerjaan, Engkau yang menyediakan ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau menyertai mereka, Engkau bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Mulai dari pusat hingga ke pelosok negeri, Kau yang mengurapi bangsa kami, damai sejahtera, keamanan menjadi milik bagian bangsa kami ya Bapa. Segala rancangan-rancangan kejahatan yang berusaha memecah belah bangsa kami ya Bapa, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, hujan-hujan pertobatan nyata di bangsa kami. Biarlah setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan Raja di atas segala raja ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami di masa pemerintahan transisi saat ini ya Bapa, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil menteri dan jajaran-jajarannya ya Bapa yang Kau telah percayakan untuk mengelola bangsa kami. Engkau mengurapi, Engkau menganugerahkan kasih karunia Tuhan, kebijaksanaan dan hikmat bagi pemerintahan kami ya Bapa. Biarlah pemerintahan kami berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemimpin kami di tempat ini, Ibu Gembala ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi Ibu Gembala di masa tuanya. Engkau terus pelihara hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah hamba-Mu tetap setia dan Engkau selalu menyertai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Buat Pastor Ezra juga ya Bapa, sebagai leader kami di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus pakai hamba-Mu, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah hamba-Mu terus Engkau berikan hikmat, pertambah-tambahkan kasih karunia dalam kehidupannya. Buat istrinya juga ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kak Debbie dalam pelayanan ya Bapa, sebagai tiang doa dalam keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi, memberkati hamba-Mu ya Bapa. Biarlah hamba-Mu semakin Engkau pakai dan Engkau pelihara. Buat anaknya juga Dev ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di masa pertumbuhannya Engkau yang menyertai, Engkau mengurapi anak ini ya Bapa. Biarlah roh takut akan Tuhan nyata dalam anak ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Kami juga mau berdoa buat segala rencana kami ke depannya ya Bapak. Di GBI, Oikumene BTP kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun segala rencana kegiatan kami ke depannya selama seminggu ya Bapak. Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi kegiatan kami. Biarlah kegiatan-kegiatan kami ini ya Bapak, melalui kegiatan ini kami semakin bertumbuh pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami. Dan juga ya Bapak, kami berdoa buat secara khusus saudari kami, Adiel saya Bapak yang sedang dirawat dan sedang lemah ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan nyata bagi saudari kami, Adiel saya Bapak. Dan biarlah Bapak segala obat-obatan, segala makanan yang akan dia konsumsi ya Bapak, Engkau sucikan, biarlah menjadi kekuatan baru bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak, ini yang menjadi doa kami. Dan masih banyak yang ingin kami sampaikan ya Bapak. Namun sebelum keluar melalui mulut lidah kami yakin dan percaya Tuhan telah mengenal setiap hati kami. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami akhiri doa kami seperti doa yang Kau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan bersatu dulu sejenak.